Hadis ke-92 ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa syekh wal walidina al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu an Zubair bin Adi qala atayna Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min al-hajjaj faqala 911 ya belum Al-Khamis itu ya Al-Khamis Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khudh minni hadha fabasadu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Al-Khamisu tay hadis kang nomor 5 ikuan Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhadha ngalap sapa Kanjeng Nabi saifan ing pedang yauma Uhudin ing dalam dinane perang Uhud. Kanjeng Nabi mengambil pedang pada waktu perang Uhud. Faqala maqadaw sapa Nabi may ya'khudhu minni hadha. Manutai sapa iku ya'khudhu ngalap sapa man minni saking ingsun hadha ing ikilah saif. Pada waktu perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah pedang. Terus Nabi mengatakan siapa yang mau ini pedang itu ya. Siapa yang mau menerima pedang ini. Fabasatu mongko padha beber sapa sahabat aitiyahum ing pira-pira tangane sahabat semuanya mau. Kalau diberi semuanya ya pasti mau. Tunggal saiki pembagian BLT orang miskin semua ngaku miskin. Soal diberi semua ingin diberi. Ketika Nabi mengatakan siapa mau mengambil pedang ini, semuanya ngacung saya. Qala nulidahu Nabi, faman taisapa ku ya'khudhu ngalap sapa man hu ing saif bihaqihi kelawan hakim mengkono saif. Tetapi Nabi pertanyaannya diganti. Siapa yang mau mengambil tanggung jawab pedang ini? Artinya siapa yang mau mengambil pedang ini untuk digunakan sebagai sebagaimana kewajibannya ya, untuk jihad, untuk perang. Siapa yang mau mengambil ini untuk untuk menggunakannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Fahjama mongko padha mandek menang mundur sopal kaum. Ketika dibilang begitu semua diem. Kalau mau diberi pedang siapa? Semua mau. Tapi ketika Nabi bilang siapa yang akan mengambil pedang ini sesuai dengan tanggung jawabnya, artinya konsekuensinya ya perang. Semuanya diem. Faqala mongko dawu sapa Abu Dujana, sahabat Abu Dujana radhiyallahu anhu, ana akhudhuhu bihaqqi. Ana uta ingsun iku akhudhu ngalap sapa ingsun hu ing mengkono napa niku wau saif bihaqqi kelan hakim mengkono saif. Tapi ada sahabat yang gagah berani namanya sahabat Abu Dujana, dia mengatakan saya yang akan mengambilnya dengan tanggung jawab. Fa khadau mongko ngalap sapa Abu Dujana hu ing saif fa falaqon linyigar sapa Abu Dujana bihi kelawan saif hamal musyrikina ing pira-pira sirai wong musyrikin. Maksudnya tidak semua orang itu berani mengambil tanggung jawab. Ya bukan berarti sahabat penakut, tapi sedikit orang yang berani maju ngambil tanggung jawab. Makanya ya tidak banyak orang sukses. Banyak orang itu menghindari tugas.
Banyak orang itu menghindari kewajiban, makanya ya dia tidak menjadi di depan. Ya contoh di sini ngaji nih telon, agak singkek mburi, maju singkek mburi, kalau ngaji kayak mburi, ini contoh. Tidak banyak orang berani duduk di depan. Makanya tidak banyak orang sukses. Lawang lu ngarepe wedi, nah itu loh, itu loh. Ini kenapa orang itu tidak banyak orang kaya, tidak banyak orang sukses. Karena tidak banyak orang yang punya rasa percaya diri. Banyak orang itu yang ingin sembunyi, ingin menghindar. Terus turu singitan, ngaji singitan. Bagaimana kamu jadi pemimpin wong kamu ada di belakang? Ini kebiasaan buruk ya. Ngaji singitan kayak buri, turu sembunyi. Yang sembunyi itu curut, tikus itu sembunyi. Manusia jangan jadi curut. Kamu itu harus clear. Duduk di depan, datang lebih awal ya. Tunjukkan bahwa kamu ini manusia yang bertanggung jawab, berkualitas. Kalau kamu itu di pertemuan duduk di belakang, itu seakan-akan tubuhmu itu berkata, saya malas, saya mau tidur, saya mau sembunyi, saya takut. Itu jadi tubuhmu itu berbicara kamu bukan orang yang clear. Makanya kamu duduknya di belakang biar nggak kelihatan. Don, ada kuwede lungguh mburi, saya tetap ketok. Coba kenapa kamu tidak duduk di depan? Kono maju sebelah kono. Ini loh untuk membuktikan bahwa tidak banyak orang yang berani menjadi pemimpin. Makanya pemimpin itu tidak banyak. Orang kaya tidak banyak, orang sukses tidak banyak. Sebab apa? Memang tidak banyak orang yang berani duduk di depan. Yang banyak orang itu kepingin jadi nomor 30, 50, selawe, lek perlu gak ketok. Banyak orang yang memang ingin tidak tampak. Sekolah sembunyi, ngaji sembunyi, pertemuan sembunyi. Bagaimana kamu jadi pemimpin kamu sembunyi? Jadi kamu itu harus berdiri supaya kamu dapat cahaya. Nah kalau kamu sembunyi di bawah meja, sinar matahari pun tidak akan menjangkau. Karena kamu sembunyi di semak-semak. Jadi kamu harus terus berdiri. Kamu harus tunjukkan dirimu ya. Jangan jadi orang yang minder. Duduk ngaji di depan, sekolah duduk di depan. Usahakan mentalmu itu dibangun. Duduk di depan, datang lebih awal. Ini akan mengubah hidupmu. Tapi kalau kamu masih duduk mesti di belakang, ya turu terus. Ada yang buri, turu. Memang dia niatnya dari kamar kepingin tidur, makanya dia sembunyi di belakang. Ya bagaimana dia jadi pemimpin duduknya di belakang. Ini dalam contoh ini hadis ini hadis riwayat Imam Anas. Rasulullah SAW suatu saat kanjeng Nabi nunjukkan satu pedang bagus. Siapa yang mau pedang ini? Semua mau, saya. Tapi ketika pertanyaannya diganti, siapa yang mau mengambil tanggung jawabnya? Tidak ada yang berani. Mingkem kabeh. Ketika ngomong tanggung jawab, ketika ngomong tugas, tidak semua orang berani. Lalu tampillah sahabat yang bernama Abu Dujana. Dia mengatakan, saya Nabi sanggup mengambil tanggung jawab. Hanya diberikan pedang itu pada Abu Dujana. Dan Abu Dujana konsekuen. Langsung dengan pedang itu dia maju ke depan, dia mulai perang. Kan pada zaman dahulu perang ini kalau berhadapan pasukan ini kan ada dimulai duel dulu. Siapa jagoan lawan jagoan, maju ke depan. Baru kemudian pasukan di belakang. Tidak banyak orang yang berani maju di depan. Ini taruhannya nyawa, hidup mati sudah. Makanya ketika Nabi memberi pedang, ayo siapa yang berani ngambil tanggung jawab? Maksudnya mengambil pedang ini ya tampil di depan, memimpin. Tidak banyak undur-unduran. Tapi sahabat Abu Dujana mengambil sikap, saya Nabi, diambil, maju ke depan. Dan dia yang buka sudah dia melakukan perang dengan gagah berani.
Nah itulah makanya dia dikenang dalam sejarah sahabat Abu Dujana, karena dia berani. Nah kalau yang penakut-penakut itu ya hilang wis. Hidup sekali harus berarti. Jangan kamu hidup terus cuma jadi pelengkap. Kalau kamu hidup tidak memberi nilai tambah, berarti kamu ya kelasnya manusia tambahan, partai tambahan, tidak ada artinya ya. Kamu harus berguna. Kamu harus mengubah hidupmu menjadi lebih baik gitu. Jadi beri nilai tambah pada kehidupanmu gitu. Rawahu Muslim. Ismu Abi Dujana utai jeneng nama asli Abi Dujana iku Samak bin Kharasah. Kalau tadawi Anas bin ahjamal qaum ay tawaqqafu pandek sapa qaum. Kalau falaqabi ay syaqqa tegese nyigar hamal musyrikin ing biro-biro ay ru'usahu biro-biro siarai kaum musyrikin. Jadi Abu Dujana mengambil tanggung jawab, mengambil konsekuensi, dia maju sebagai pemimpin perang. Jadi jangan hidup jadi penakut, kita mesti harus belajar hidup tanggung jawab. As-sadisu an Zubair bin Adi qala Ataina Anas bin Malik radhiyallahu an fasyakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Anas Zubair bin Adi as-sadisu utawi hadis kang nomor 6 iku Anas Zubair bin Adi dan riwayataken saking sahabat Zubair bin Adi qal dawu sapa Zubair Ataina teko kita Anas bin Malik en sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an fasyakauna nuli wadul sapa kita ini wadul laporan ilaihi maring sahabat Anas bin Malik ma ing perkara nalqa kang netemu kita minal hajjaji saking sahabat Hajjaj. Hajjaj itu bukan hajat raja. Hajjaj itu pemimpin pemberontak, penguasa, Hajjaj bin Yusuf. Jadi ada seorang pemimpin pada masa dulu yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini pemimpin yang bengis, pemimpin yang kejam. Walaupun dia juga ada jasanya, juga ada. Dia yang memberi harokat Al-Quran, tapi kepemimpinannya buruk, ya, pembunuh, penindas. Sahabat Zubair bin Adi datang mengadu kepada sahabat Anas bin Malik. Dia mengadukan kelakuannya Hajjaj. Hajjaj itu pemimpin saat itu pemimpin yang zalim. Hajjaj bin Yusuf ini dikenal sebagai pemimpin yang diktator, tiran, ya. Sehingga banyak orang yang terbunuh dan mengeluh pada kekuasaan atau kekuasaan Hajjaj bin Yusuf. Termasuk di ini sahabat Zubair bin Adi. Dia datang pada sahabat Anas bin Malik mengadukan ini, gimana ini pemerintah Hajjaj bin Yusuf brengsek lah. Faqala moko dawuh sapa sahabat Anas isbiru. Sahabat Anas menanggap ringan, isbiru sabar sira, tenang aja kata. Fa inna selakuan iku layak ti ora tumeka alaikum ing atase sira kabeh apa zamanun mongso illa walladzi angti perkara ba'dau kang sausi zaman iku syarrun luwi ala mindu saking mengkono zaman. Katanya sahabat Anas, ya sabar aja. Memang zaman ini akan selalu berubah dan cenderung menjadi lebih jelek. Jadi kezoliman ini tidak akan berhenti. Penguasa itu ya ada yang baik, ada yang jelek. Makanya ketika sahabat Zubair bin Adi mengadu pada sahabat Anas bilang ya sabarlah. Walaupun Hajjaj bin Yusuf ini brengsek, kita ini tidak boleh melawan pemerintahan yang sah. Tidak boleh
memberontak pada pemerintah yang sah. Walaupun pemerintah itu jelek, kita tidak diperbolehkan melawan pemerintahan yang sah. Walaupun pemerintahan itu nggak benar atau apa, ya jelek lah dalam tanda arti tidak bagus ya. Tapi kita tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Sebab pemerintahan yang sah kalau diberontak maka akan timbul kekacauan yang lebih besar. Taruhlah pemerintah itu jelek ya, tetapi itu lebih baik daripada perang ya. Sultanun zulum khairun min fitnatin tadum. Pemerintahan yang buruk itu masih lebih baik dibanding perang. Sebab kalau terjadi pemberontakan, kalau terjadi perang, itu konsekuensinya lebih berbahaya. Orang akan tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, hancur. Ya seperti yang terjadi di Suriah, di Libya, di banyak tempat. Ketika terjadi pemberontakan, maka suasana tidak jadi lebih baik. Mereka akan semakin hancur. Makanya jangan melawan pemerintah yang sah. Kalaupun kita tidak suka, umpamanya pemerintah ini jelek, ya sudah, sabar aja. Toh pemerintah itu ada waktunya ya kan? Pilpres 5 tahun, pilkada 5 tahun ya. Ya kalau memang dia tidak baik, itu akan aja. Moga-moga diberi hidayah oleh Gusti Allah. Kalau tidak ya moga-moga diganti, gitu aja. Tapi secara fisik kita tidak boleh memberontak pada pemerintah. Memang seperti itulah ya. Hatta tulku sehingga ketemu sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Samutihu ngurungu ingsun ing mengkono hadis min nabiyikum saking nabi sira kabeh sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat Anas memberi nasihat ini berdasarkan dawuhnya Kanjeng Nabi, bahwa hidup ini kita hidup ini mesti sabar ya. Tidak semuanya kehidupan ini berjalan baik. Ya soal pemimpin juga begitu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang jelek, pemimpin yang tidak taat ya, tidak mengikuti peraturan dimanapun sejak dulu. Ya contoh pada zaman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini diktator yang pembunuh yang macam-macam. Tetapi sahabat menganjurkan kita tidak usah melawan. Kita jangan melawan pemerintahan yang sah. Walaupun kita mungkin tidak senang. Ya udah, sabar aja, tunggu. Toh kekuatan itu pasti akan berakhir. Sehebat apapun kekuasaan itu ada batas. Jadi tidak usah perang. Lebih baik kita menunggu perubahan. Boleh orang berjuang boleh, tapi jangan menggunakan kekerasan. Sebab kekerasan itu hanya akan menimbulkan kesengsaraan. As-Sabi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi badiru aki-aki sira kabeh. Badiru aki-aki sira kabeh bil a'mali kelan pira-pira amal sab'an sakdurunge tibane perkara pitu. Maksudnya Nabi menyuruh kita ini segera berbuat baik sebelum ada kejadian yang akan semakin buruk. Ya termasuk di sini itu ya Dajjal itu ya. Dajjal ini situasi zaman akhir ya. Tanda hari kiamat itu akan ada yang disebut dengan Dajjal. Lah amalan-amalan kebaikannya harus segera kita lakukan sebelum kita datang masa yang jauh lebih buruk ya.
hendaknya kita lakukan persiapan-persiapan. Sebab kejadian ini kita tidak tahu besok seperti apa. Maka kesempatan saat ini lakukan sebaik-baiknya. Al tantadziruna ana ta orang ngenten-ngenten di surga kabeh illa fakron angin ing kefakiran munsian kang nglalekaken. Mungkin besok ekonomi jadi lebih buruk ya. Artinya termasuk hal yang perlu kamu antisipasi ya, bahwa hidup ini tidak selalu nyaman. Kita menunggu apa gitu loh. Menunggu besok. Besok belum tentu lebih baik. Mungkin besok yang kamu tunggu itu fakran munsian akan terjadi kefakiran atau krisis ekonomi yang membuat kita semakin lalai. Ya hari ini kita sudah terasa lah. Hari ini 1 tahun Covid, kita udah merasa bagaimana kerjaan sulit. Petani-petani ngeluh, pedagang juga mengeluh. Di mana-mana orang sudah merasakan kesulitan ya. Ini belum semuanya ya. Bayangkan situasi yang lebih buruk di daerah perang, di Afrika dan seterusnya. Makanya dimanapun kamu, sudah jangan nunggu lagi. Kamu besok belum tentu besok menjadi lebih baik. Bisa jadi besok itu ekonomi semakin sulit. Ekonomi semakin membuat hidupmu tidak berdaya. Hal tantadiruna orang ngenteni surga bi illa fakron angin ing kemelaratan munsian kang nglalekaken au ghinan utawa sugih mudghiyan kang nglacutaken. Bisa jadi besok kamu jadi kaya, tapi kamu akan kaya yang membuat kamu lupa daratan. Ada kemungkinan kamu ke depan jadi kaya raya, tapi kamu tidak jadi orang baik, atau kamu jadi miskin menderita sehingga juga kamu akan lupa. Artinya sudah jangan nunggu besok, kita tidak tahu besok kita jadi miskin atau besok kita jadi kaya. Jadi kaya pun belum tentu kita jadi kaya yang ahli ibadah. Jadi miskin pun bisa jadi kita semakin lupa. Jangan nunggu esok, lakukan sekarang. Au maradan utawa lara mufsidan kang ngerusakaken. Atau bisa jadi kamu besok sakit dan kamu tidak berdaya. Kita tidak tahu besok sehat terus apa enggak. Sakit itu bisa terjadi setiap saat ya. Orang kemarin sehat sekarang sakit, bisa. Au haraman utawa pikun mufnida kang ngapesaken. Atau kamu jadi pikun, jadi tua, jadi pikun, lemah, tidak berdaya. Au mautan utawa ing kematian muhjizan kang cepat, atau kematian yang cepat di luar dugaan. Awid dajjal utawa ing dajjal. Nah ini ada lagi kejadian yang lebih gawat, itu ya dajjal. Fasyarrun ai huwa iku syarrun luwe perkara kang luwe Allah ghaibun kang ghaib yuntadharu kang den ngenti-ngenti apa mengkono ghaib. Awisa'a atau dino kiamat. Fasa'atu mongko te dino kiamat iku adha luwe agung wa amaru lan luwe pahit ya. Lebih sulit. Kamu jangan menunggu-nunggu lagi. Atau yang kamu tunggu itu sesuatu yang tidak pasti. Untuk menjadi baik, lakukan sekarang. Untuk kamu mau berubah, lakukan sekarang. Kamu tidak perlu nunggu besok. Besok itu kamu tidak tahu besok kamu jadi apa. Bisa jadi kamu setelah ini, wah kamu selalu nunda. Kapan kamu baik? Nantilah kalau tamat SMK. Tamat SMK belum tentu. Kamu mesti akan mengatakan nantilah kalau udah kerja. Nantilah kalau sudah menikah. Nantilah kalau sudah punya anak. Dan terus kamu akan biasakan itu. Itu tidak ada arti. Kita tidak tahu apa akan terjadi besok. Bisa jadi kita akan jadi menderita, susah, sehingga kita semakin sibuk, tidak berdaya. Bisa jadi mungkin kita kaya raya, tapi kaya raya yang membuat kita semakin tidak sadar pada kewajiban kita. Atau mungkin kita besok sakit,
Atau besok kita jadi lemah, jadi tua, atau tiba-tiba mati, atau ya kita akan menemui Dajjal. Dajjal itu kehidupan para pembohong. Hari depan itu bisa jadi suatu yang lebih buruk. Bisa jadi besok itu menjadi hari yang lebih buruk artinya. Jadi hari ini lebih baik daripada hari besok. Roti hari ini lebih baik daripada ayam hari besok. Roti hari ini realita enak dipangan. Besok ayam, ya leono, lekano. Jadi nikmati hari ini. Lakukan kebaikan hari ini. Sudah, jangan kamu nunggu besok. Pekerjaan jelek itu menunda-nunda waktu ya. Berusahalah kamu baik hari ini. Hari ini ayo rajin jamaah, rajin ngaji, sekolah, sejak bolosan ya. Ini sekolah apa ujian? Anak-anak sekolah apa ujian itu? Masih sekolah? Sudah, jangan bolos-bolos. Ini kita menjemput datangnya bulan suci Ramadan. Muka-muka paringi sehat, panjang umur, banyak rezeki. Orang tua jangan lupa doakan. Orang tuamu kerja susah payah mondokkan kamu, doakan. Dan kamu harus sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kepercayaan orang tua. Muka-muka semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.